bocah Angon bisa mengendalikan nafsunya, mengembalakan hawa nafsu itu dengan menjalankan 5 hal. Belimbing apa? Maka kita lihat belimbing adalah simbol. Sebenarnya itu adalah 5 dasar, 5 hukum, 5 ketentuan, 5 ilmu yang harus diambil. Maka dia akan menjadi Satrio Piningit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah. Teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Untuk konten kali ini, saya ingin menyambung kembali, melanjutkan materi tentang pembahasan mengenai Satrio Piningit, Ratu Adil. Kali ini saya ingin membahas rangkaiannya dari bocah Angon atau budak Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Al-Mahdi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bersama kita kaji, kita olah kembali dan membuka kesadaran masing-masing, kesadaran berpikir, kesadaran merasa, kesadaran spiritualitasnya. Tentunya apapun yang saya sampaikan ini bukanlah sebuah kemutlakan. Ini adalah hasil olah pikir, hasil olah rasa saya, yang tentunya saya hanya berbagi berdasarkan pengalaman saya. Jika memang tidak berkenan, tidak sepaham, ataupun justru dianggap kontra dengan apa yang saudaraku, teman-teman di sana menyaksikan, yang menyaksikan, maka tidak perlu menonton konten ini. Tidak ada paksaan, dan saya pun tidak menekankan, tidak mewajibkan teman-teman saudaraku sekalian seluruh Nusantara mempercayai apa yang saya percayai, apa yang saya pahami, dan apa yang saya bagikan di channel saya. Semoga bermanfaat. Tetap kaji dan olah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Bocah Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia ingin menyaksikan, menyimak apa yang akan saya sampaikan mengenai bocah Angon atau budak Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil, dan Imam Al-Mahdi. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya dapat berdasarkan pengalaman, olah rasa, olah pikir, dan spiritualitas, saya mohon maaf. Saya mohon maaf kepada semua pemimpin padepokan, guru spiritual, ahli supranatural, ahli metafisika, atau apapun itu yang ada di luar sana. Siapapun Anda, siapapun kalian, siapapun kamu, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang menyaksikan ataupun mendengarkan apa yang saya sampaikan, jika kata-kata saya merusak, mengganggu, mengusik, dianggap menyalahkan, dianggap sok tahu, dianggap banyak hal yang negatif, saya mohon maaf. Saya hanya membagi apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya, dan ini pun atas dasar gerakan hati saya untuk membagikannya, tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan untuk menyalahkan, untuk menunjukkan kemampuan ataupun pamer kebisaan.
Karena sesungguhnya saya, Reza Rahasia, hanyalah manusia biasa, tidak memiliki keistimewaan apapun. Satu-satunya keistimewaan yang ada pada diri saya adalah tidak istimewa sama sekali. Saya hanyalah perantara kata-kata. Bagi siapapun yang menyaksikan, mendengarkan, jika tergerak hati, jika terikat batin, ataupun terjalin rasa, maka itu semua atas kehendak Yang Maha Kuasa, bukan karena sayanya. Dan jika apapun yang saya sampaikan membuat dirimu rindu, membuat dirimu terpanggil untuk bertemu saya, Reza Rahasia, Sanggar Seni Rumah Cimanggis terbuka untuk siapapun. Silahkan buat janji yang ingin ketemu hari apa, jam berapa dengan Mas Abdul di bawah sini ya. Silahkan kontak, WhatsApp, janjian, tanya alamatnya di mana. Semoga alam semesta mempertemukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui kita langsung bertemu, berdiskusi bersama untuk saling berbagi manfaat, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Insya Allah. Mohon maaf, ngopi dulu. Ya, Bocah Angon, Budak Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Al-Mahdi. Tentunya semua orang yang ada pada ranah spiritualitas mengenal, mengetahui, baik itu secara nama, simbol, sejarah, ataupun legenda, dan minimal informasi kabar mengenai Bocah Angon atau Budak Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil, dan Imam Al-Mahdi ini. Yang pertama yang akan saya bahas atau saya paparkan kembali adalah mengenai Budak Angon atau Bocah Angon, yang dimana konten tentang ini saya sudah sampaikan beberapa di konten yang lalu ya. Sudah lama sebelum saya berada di Sanggar Seni Rumah Cimanggis sudah pernah saya bahas tentang Budak Angon, Bocah Angon. Budak Angon, Bocah Angon ini sangat mulai populer, terkenal, atau merasuki ya, dalam arti pemahamannya merasuki ke segenap penjuru negeri Nusantara ini ketika ada tembang Lir Ilir, yang dimana tembang Lir Ilir ini menyebutkan tentang Bocah Angon. Lir Ilir ini diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga itu sendiri. Banyak lagu-lagu yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang memiliki makna yang mendalam, bukan hanya satu bait, satu kata yang indah, tapi memiliki multi tafsir yang mendalam. Seperti contohnya lagu Lir Ilir. Lir ilir, lir ilir, kandure wo sumilir, tak ijo royo royo, tak sembot tenganten anyar, tak sembot tenganten anyar. Bocah Angon, Bocah Angon, penek no blimbing kui, lunyu lunyu penek no, kanggo basuh dodot iro, kanggo basuh dodot iro. Dan selanjutnya. Ketika kita hanya mendengarkan lagunya, hanya membaca arti dari lirik syairnya, maka kita akan memaknai, mengetahui hanya sebatas syair dan liriknya saja. Tapi bagi siapapun yang terbuka kesadaran pikir, kesadaran rasa, maka akan mengerti, memaknai apa isi di balik syair tersebut. Akan bisa memaknainya, bahkan bisa merasakannya hanya mendengarkan lagunya saja sekalipun. Soal Bocah Angon dan lagunya Lir Ilir saya sudah bahas di konten yang lalu, sudah lama. Yang belum menyaksikan silahkan saksikan, yang sudah mungkin untuk mengingatkan kembali, jika berkenan boleh silahkan. Yang pertama kita akan bahas Bocah Angon terlebih dahulu ya.
bocah angon, budak angon. Di dalam tembang Lil Irir ataupun ada di Wangsit Uga Siliwangi disebutkan bahwa bocah angon ini, budak angon ini adalah seorang pengembala. Dia mengumpulkan ranting, mengumpulkan daun-daun kelakar, daun-daun kering. Dia mengumpulkan dan mengembalakan. Jika di Wangsit Uga Siliwangi, budak angon ini merupakan satu pertanda juga. Budak angon dan budak janggotan, ada juga budak buncireng. Ini satu pertanda akan munculnya, akan tiba saatnya zaman kejayaan Nusantara. Tandanya bocah angon, budak angon, budak janggotan, budak buncireng. Banyak pemahaman di luar sana mengenai bocah angon atau budak angon ini adalah seseorang yang bukan mengembalakan hewan ternak dan bukan sebenar-benarnya mengumpulkan ranting-ranting pohon, daun-daun kering, bukan. Tapi budak angon ini sebenarnya yang diangon, yang digembalakan itu adalah hawa nafsunya sendiri, teman-teman. Hawa nafsunya, apa itu hawa nafsu? Amarah, sirik, dengki, semua nafsu-nafsu yang jelek. Nafsu ingin menang sendiri, nafsu ingin selalu dipuji, nafsu ingin selalu dihargai, segala ampun nafsu-nafsu, nafsu keserakahan, angkara murka. Itulah kenapa di dalam lirik Lil Irir disebutkan penekno blimbing kui, lunyu-lunyu penekno, kanggo basuh dodot iro. Mohon maaf kalau saya salah melafalkan liriknya karena saya tidak Jawa Tulen, saya lebih banyak Sundanya. Tapi saya memaknai bahwa di sana diminta si bocah angon ini, si budak angon untuk mengambil blimbing. Mengambil blimbing walaupun susah, buah blimbing ini harus diambil karena untuk membersihkan bajunya. Membersihkan bajunya yang dipakai dodot iro. Dodot itu baju khas daerah tanah Jawa. Dibersihkan bajunya karena bajunya sudah kotor, compang-camping dan lain sebagainya. Secara logika, secara analogi ataupun pemikiran akal sehat, blimbing bisa mencuci pakaian yang kotor, menutupi, menambali yang bolong. Blimbing apa? Maka kita lihat blimbing adalah simbol. Sebenarnya itu adalah 5 dasar, 5 hukum, 5 ketentuan, 5 ilmu yang harus diambil. Jika dalam muslim, sholat 5 waktu. Jika dalam bernegara, Pancasila. Jika dalam keilmuan, seluruh papat 5 pancer. Sangat luas, sangat lebar, dan ini pun menghadirkan berbagai macam pemahaman. Tidak setuju dengan saya, tidak apa-apa, karena tidak harus semuanya setuju. Semuanya berhak memiliki pemahaman dan pemikirannya masing-masing, berdasarkan pengalamannya juga masing-masing. Bocah angon bisa mengendalikan nafsunya, mengembalakan hawa nafsu, itu dengan menjalankan 5 hal yang tadi saya sebutkan. Kesedihan, kesengsaraan yang sudah dia kelola, hawa nafsu yang sudah dia tundukkan, dia kendalikan, akhirnya membentuk dia, melahirkan kekuatan yang sejati. Kekuatan yang bisa menghadapi berbagai macam bentuk ujian dan cobaan dalam kehidupan. Maka ketika bocah angon sudah berhasil mengembalakan hawa nafsunya, mengendalikan, menekan ego dirinya, hawa nafsu angkara murkanya, maka dia akan menjadi Satrio Piningit. Nah, untuk Satrio Piningit nanti akan saya lanjutkan kembali pembahasannya, insya Allah ya.
Saat ini karena mohon maaf kebetulan ini jujur saja baterai kameranya habis sudah kedap-kedip, jadi saya potong-potong ya. Nah ini bocah Angon, budak Angon. Nanti akan saya lanjutkan ke Satrio Piningit, lalu saya lanjutkan kepada Ratu Adil, dan saya lanjutkan kembali pembahasan untuk Imam Al-Mahdi. Korelasi hubungannya apa? Semoga yang saya sampaikan ini bisa cukup dimengerti, dipahami, dan kalaupun menyinggung, dianggap menyinggung, menyalahkan pemahaman, mohon maaf sekali lagi. Bukannya so tahu, bukannya apapun, dan saya tidak mewajibkan teman-temanku, saudaraku sekalian se-Nusantara yang di sana menyaksikan untuk mempercayai, mengikuti. Tidak. Ini kita kaji bersama-sama. Bahan berpikir. Semoga kita dirahmati, berkah melimpah, anugerah, keselamatan, bahagia yang kekal, abadi. Semuanya, segalanya, selamanya. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Suruh alam.